100 Atomics X Dark Sword, raket harga 600 sampai 700 ribuan. Enak nggak? Saya jawab enak. Raket ini punya performa yang bisa dikatakan bagus. Dengan harganya yang segitu, raket ini menurut saya pantas dimiliki. Di samping itu, raket ini juga memiliki fitur dan teknologi yang lumayan banyak ya, yang tentunya akan mendukung performa dari raket ini. Raket ini menurut saya bisa cocok untuk siapa saja dari level pemula hingga intermediate bahkan lebih ya, yang gaya mainnya itu dominan menyerang. Meski saya bilang raket ini pantas dimiliki, tapi sebelum membeli, baiknya kalian perlu mengetahui lebih jauh raket ini seperti apa. Terutama buat kalian yang pemula atau yang hitungannya tuh masih baru dalam dunia badminton ya. Kalau kalian pemula yang mainnya jarang menyerang atau mainnya tuh lebih all-round, saya menyarankan kalian mengambil yang seri satunya, yaitu yang Atomics X Black Knight-nya ya, daripada yang Dark Sword-nya ya. Nah, hal yang perlu menjadi perhatian kalian ketika akan mengambil raket ini adalah bentuk frame dari Dark Sword ini, guys. Kalau diperhatikan ya, bentuk frame dari Dark Sword itu tidak biasa ya. Bentuknya itu ya tidak isometrik seperti raket-raket pada umumnya yang sekarang banyak keluar ya. Bentuknya kalau kalian perhatikan pada bagian atas itu dia kayak lonjong gitu ya. Coba kita bandingkan dengan RS Micron Saber 14 Zoom yang model frame-nya tuh dia standar. Kalian perhatikan pada bagian atasnya. Untuk yang Dark Sword ini dia terlihat lebih lonjong ya. Jadi sedikit lebih kecil ya bagian atasnya ya. Tapi ini raketnya tidak compact ya, cuma memang sedikit lebih kecil aja hitting areanya. Tentu ada plus minusnya ya. Plusnya sweet spot jadi kalau menurut saya jadi lebih terpusat sehingga nanti impactnya itu jadi bisa lebih terasa lebih padat ya. Lalu untuk swingnya mungkin akan sedikit berbeda dengan frame dengan model isometrik pada umumnya ya. Nah, minusnya raketnya jadi tidak mudah dipakai oleh sebagian orang, terutama buat yang pemula atau yang tidak terbiasa dengan model frame yang lebih kecil daripada ukuran normalnya. Jadi butuh adaptasi. Sama seperti yang saya alami saat memakai raket ini di dua game berbeda level ya. Game pertama dengan level biasa, musuh tidak terlalu kuat, main lebih santai dan tempo juga lebih pelan, cenderung kebiasa. Saya tidak ada kendala dengan raketnya ya. Nah, game kedua dengan tempo yang lebih cepat dan musuh lebih kuat, saya jadi tidak pede dengan raketnya ya. Harus lebih berkonsentrasi karena tidak jarang kok itu kena bagian frame-nya ya. Selain itu mau olah-olah kok jadi kurang nyaman ya. Bukan karena performanya yang jelek ya, tapi lebih soal ke penyesuaiannya aja sih. Soal performa, saya nggak ragu ya untuk bilang raket ini bagus ya, worth it untuk dibeli. Berbicara soal feel ya, setelah terpasang senar dan grip seperti ini, saya pribadi merasa raket ini tuh agak berat kepala. Dan untuk raketnya beratnya pas ya, jadi tidak berat banget dan juga tidak ringan banget, jadi pas di tengah ya. Bertotal raket ini ya setelah terpasang senar dan grip bertotalnya menjadi 92,8 gram, jadi kalau dibulatkan 93 masih terhitung ya tidak terlalu berat ya. BP-nya menjadi 294 mm ya. Berat dan BP kosongannya tidak sama dengan yang tertera ya, karena kemarin waktu saya terima raket ini sudah terpasang dengan senar ya. Tapi kemarin waktu saya coba prediksi berat kosongannya itu kurang lebih ada di angka 84 sekian ya, jadi hampir 85. Kemudian BP-nya menurut saya nggak tepat 300 ya, tapi kurang dari itu, antara 295 sampai 300 ya, kisaran itu ya. Nah, untuk senarnya, raket ini terpasang dengan senar Yonex Nanogiz 98. Untuk tarikannya, ini kisaran 286 ya, 28 ke atas ya. Hitting sound-nya seperti ini, guys. Bagus menurut saya ya. Menurut saya hitting sound-nya bagus, guys. Untuk stiffness-nya di sini tertera fleksibel ya, tapi yang saya rasa ini tidak se-fleksibel itu, malah kok agak kaku ya kalau yang saya rasa ya. Jadi dari bagian bawah sampai bagian sini ya, itu terasa agak kaku, kemudian bagian atasnya itu dia baru mulai terasa flex ya. Dan menurut saya ini bagus ya. Titik lengkungnya semakin ke atas, sehingga ketika kalian melakukan pukulan yang lumayan keras, kemudian ditahan seperti ini, dia lengkungannya bagian atas, sehingga ketika kembali itu dia cepat dan punya stabilitas yang bagus bagian bawahnya. Jadi mengurangi feel torsion ya, jadi mengurangi rasa getaran, jadi punya feel stabil yang menurut saya bagus. Untuk swing ini enak ya, cuma feel kakunya yang tadi saya sampaikan itu mungkin akan menuntut tangan dalam kondisi lebih prima ya. Kemudian untuk manuvernya
Berhubung ini bentuk framenya itu dia nggak biasa, jadi menurut saya ya butuh adaptasi terlebih dahulu ya. Untuk handling ini enak ya, apalagi buat kalian yang suka bermain agresif, karena ini gripnya bisa dikatakan untuk Undead yang ini itu dia tergolong kecil ya. Dia lebih kecil dari G5. Adaptasinya kalau di saya sih tergantung musuh juga ya. Kalau mainnya tempo cepat dan musuhnya kuat, ya butuh adaptasi pakai raket ini. Terutama dengan bentuk framenya ya guys. Untuk gaya main, raket ini lebih pas buat yang mainnya banyak menyerang ya. Ini raketnya enak buat nyerang-nyerang, enak banget. Kemudian buat main allround ini juga bisa, tapi kalau menurut saya lebih dominan di powernya ya. Untuk finishingnya ini glossy ya, dan desainnya menurut saya ini keren ya, terlihat glowing gitu ya, apalagi kena cahaya atau sinar itu kelihatan mewah banget ya. Untuk catnya dominan warna hitam, kemudian ada kuning dan juga ada warna silvernya. Untuk ketahanan catnya saya kurang tahu ya, sejauh ini punya saya aman sih, cuma model-model seperti ini stikernya memang agak diragukan sih untuk kualitas ketahanannya, tapi sejauh ini raket ini udah beberapa kali kena kok mengenai frame ya, tapi sejauh ini kalau saya perhatikan ini aman sih, belum ada yang mengelupas stikernya. Stabilitas dan soliditas dari raket ini menurut saya bagus ya, dan saya puas. Oke, sebelum lanjut, ini sedikit ada cuplikan ketika saya menggunakan raket ini di lapangan. Check this out guys. Oke, sekarang kita bahas performa dari raket ini secara lebih detail ya. Menurut saya performa dari raket ini bagus ya. Stabilitas dan soliditasnya ini mantap. Sangat bisa diandalkan untuk permainan-permainan yang nuntut performa main bagus.
Untuk power, saya kasih nilai 9,5 karena dia stabil, solid juga, berisi, dan padat menurut saya. Jadi enak untuk bermain power ya guys. Kemudian untuk ngelob saya kasih nilai 9 ya. Nggak begitu terlalu effort ya untuk melakukan lob karena kebantu juga dari BP-nya yang agak berat kepala ya. Dan stabilitasnya menurut saya bagus. Kemudian untuk drive menurut saya ini agak kurang responsif ya. Karena dia agak berat kepala juga ya, kemudian ya agak kakunya ini lumayan nuntut tangan dalam kondisi yang prima. Jadi untuk drive saya kasih nilai ya 8,5 ya. Untuk defend ya karena ini bentuk framenya agak seperti ini ya, agak nggak biasa, jadi saya butuh adaptasi ya. Sejauh ini sementara ini saya kasih nilai ya 8,5 juga ya. Kemudian untuk drop shot saya kasih nilai 9,5. Kalau di drop shot saya nggak terlalu masalah ya, netting saya juga kasih nilai 9, kemudian untuk control placing saya kasih nilai 9 juga. Kesimpulannya, dengan harga 600 sampai 700 ribuan, raket ini memiliki performa yang bisa dikatakan bagus ya guys. Raket ini bisa diandalkan buat kalian yang levelnya itu intermediate ke atas ya, atau yang pemula tapi gaya mainnya itu banyak bermain power. Dengan tangan yang tentunya lumayan kuat juga ya kalau buat yang pemula ya. Nah, kalau yang pemula tapi suka main power tapi tangannya belum kuat, kalian bisa ambil yang seri satunya yaitu Black Knight ya. Termasuk buat kalian yang intermediate tapi pengen main lebih banyak feel alronya, nah ambil ya. Oke, sekian dulu video kali ini kita membahas Atomic X Dark Sword ya guys. Semoga bermanfaat ya guys. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.